Oh, nah dia lebih bagusnya kita tebar seperti ini. Halo sahabat tani kelapa sawit, saya ucapkan selamat siang. Jumpa lagi kita di video kita yang kali ini. Kita sedang melakukan kegiatan memupuk. Nah, tapi sebelumnya kita melakukan pemupukan, tentu ada pekerjaan yang harus kita lakukan, terutama kita melakukan membersihkan bagian piringan sebelum melakukan pemupukan. Setelah membersihkan piringannya dengan cara ditebas, kemudian kita melakukan penyemprotan bagian gulma-gulmanya. Setelah itu lebih bagusnya setelah 2 minggu setelah disemprot baru kita melakukan pemupukan. Nah, jadi nanti akan kita perlihatkan kepada teman-teman seperti apa contoh-contoh yang harusnya dan yang layak dipupuk ya. Nanti teman-teman bisa melihat nanti contoh yang kita lakukan. Nah, jadi untuk teman-teman, kali ini kita sedang menggunakan pupuk RP ya, karena kita mencoba menggunakan pupuk tunggal ya. Terkadang kita menggunakan NPK, ada kalanya kita menggunakan secara tunggal ya, karena kita melihat dari perkembangan tanaman itu sendiri. Nah, sedangkan yang membutuhkan pupuk itu kan tanaman itu, bukan kemauan diri kita ya. Otomatis para sahabat petani bisa melihat misalnya perkembangannya seperti apa, dan harusnya ini diberi pupuk apa ya. Sedangkan ini di awal tahun ya, udah menginjak bulan 2 ya, menginjak bulan 2 kita melakukan kegiatan memupuk lagi ya. Nah, tapi sebelumnya kita sudah melakukan pemupukan menggunakan pupuk dolomit ya, menggunakan dolomit urutnya. Setelah dolomit kemudian kita menggunakan RP tadi ya, atau SP36 atau TSP. Nah, setelah itu nanti kita melakukan urea. Setelah urea baru kita menggunakan MOP alias KCL. Nah, setelah itu borak. Nah, itu urutnya yang kita terapkan pada tanaman ini. Nah, kali ini kita waktunya menerapkan pupuk SP36 alias RP. Nah, yang saya gunakan ini RP. Jadi yuk kita lihat sama-sama di lapangan seperti apa cara melakukan pekerjaan itu, dan bagaimana cara menebar pupuk RP pada tanaman di usia yang seperti ini tadi, usia 40 bulan ya, alias 3 tahun lebih. Ayo kita lihat sama-sama bagaimana cara kita mengaplikasi pupuk itu supaya penyerapannya lebih bagus dan gampang diserap oleh tanaman kelapa sawit di usia ini tadi. Oke, ayo kita berangkat. Nah, ini kita sedang perlihatkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh anggota kita. Nah, ini sebelumnya mereka membersihkan bagian piringannya seperti ini ya. Ini namanya kegiatan sanitasi namanya kalau di perkebunan kelapa sawit, kalau di PT-PT ya. Nah, kita membersih bagian piringannya. Kita sudah membuang bagian pelepah yang sudah mengering. Ya, ini belum kita lakukan pruning ya, karena ini usianya masih muda ya. Nah, ini kita sudah bersih seperti ini ya. Nah, kemudian kita melakukan penyemprotan. Nah, nih contoh-contoh yang sudah kita lakukan kegiatan penyemprotan. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa melihat sudah coklat-coklat ya. Ini setelah 2 minggu ya, 2 minggu setelah disemprot. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Ini mantap sekali nih semprotnya ini ya, sangat rata ini matinya. Boleh-boleh ini, harusnya seperti ini ya. Nah, ini contoh yang sudah kita bersihkan. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat supaya nanti kita menebar pupuknya lebih mudah dan pupuknya itu tidak direbut oleh gulma yang ada di sekitar piring ini. Maka kita lakukan pembersihan terhadap tanaman ini. Nah, ini sekaligus kita lakukan sanitasi tadi. Jadi yuk kita lihat lagi contoh-contoh yang sudah dibersihkan oleh anggota kita, yang sudah layak dipupuk maksudnya. Seperti ini. Adapun kayu-kayu ini kan sangat berat, jadi sengaja kita biarkan. Ini butuh tenaga juga kita mengangkat kayu ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini setelah dilakukan seperti ini ya, udah dibersih seperti ini,
baru kita melakukan penebalan pupuk ya. Itu urutannya, jangan salah itu. Nah, biasanya memang ada yang komplain kenapa semak-semak sudah dipupuk. Ya karena itu biasanya kita dibarengin, begitu nebas piringannya begitu juga mupuk. Nah, kali ini kita udah melakukan standar aturan ya. Nah, ini sudah bersih. Ketika sudah bersih ya, nah, kemudian kita melakukan penebalan pupuk pada tanaman ini. Oke, yuk kita lihat bagaimana cara kita menebar pupuk itu tadi. Berikut akan kita lakukan. Oke, baiklah para sahabat petani. Kali ini kita sedang menerapkan pupuk RP pada tanaman ini. Tanaman ini sudah mencapai usia 40 bulan ya, alias 3 tahun lebih. Nah, jadi berapa saja dosisnya untuk usia sebesar ini? Nah, jadi kali ini kita sedang menggunakan dosis 1,5 kg ya, sekurang-kurangnya 1,2 kg untuk per pohonnya dalam sekali pemupukan. Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan pekerjaan ini? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, berikut akan kita peragakan. Jadi sebelumnya jangan lupa apakah ini safety ya. Nah, ini karena pupuk ini berdebu ya, ngebul. Nah, jadi nanti akan masuk ke hidung kita ya, mungkin akan agak sedikit mengganggu ya. Nah, ini dosis 1,5 kg ya. Nah, jadi kita tebar seperti ini. Nah, dia lebih bagus menebar seperti ini ya, teman-teman. Lebih pasnya di 2 meter ya, paling luar ya, 1 meter paling dalam. Nah, kira-kira segitu lah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat mudah, asalkan jangan sangkut di semak-semak, misalnya di atas tumpukan kayu. Itu tidak bisa larut karena pupuk ini sangat lambat larutnya. Berbeda halnya dengan SP36. Ini pupuk ini memang agak sedikit lambat, cuma menurut saya pupuk ini lebih bagus karena ini kadar itunya apa namanya, kadar kandung pupuknya agak sedikit rendah, tapi walaupun agak sedikit rendah dia tetap menyerap lebih maksimal ya, karena ini belum ada gejala kekurangan fosfor ya. Namun nih sangat dibutuhkan tanaman ini supaya nanti akan memperkuat akar dan memperbanyak pertumbuhan pelepahnya. Ini fungsi pupuk ini sebetulnya, karena nanti akan bisa memperbaik bobot buahnya juga. Itu karena pupuk itu saling kait mengait, dia tidak bisa hanya fokus pada satu jenis saja. Nah, jadi para sahabat petani perlu diketahui juga, karena selama ini kita sudah mengecek tidak ada yang namanya pupuk buah. Nah, seperti apa pupuk buah itu ya? Yang saya tahu ya, pupuk buah itu adalah pupuk saling mengait di antar jenis. Misalnya ini urutan kali ini kita misalnya dolomit, 2 minggu kemudian SP36 atau RP, itu 2 minggu kemudian, terkadang sampai selang waktu 1 bulan. Nah, setelah itu 1 bulan lagi urea. Setelah urea baru MOP alias KCL. Nah, berikutnya borak. Nah, itu urutannya. Itu yang dinamakan pupuk menghasilkan buah nantinya. Itu bukan pupuk buah, itu yang sebenarnya. Karena yang kita pupuk itu tanah, bukan tanaman ini sebenarnya. Kita memperbaiki fisik tanahnya dulu. Ya, ketika fisik tanah sudah bagus, mungkin nanti dia akan diserap oleh tanaman ini. Ya, kalau memang pupuk ini untuk batang pohonnya, tentu kita tebar di batang pohonnya. Cuma tidak direkomendasikan pupuk ini ditebar di batang pohonnya. Berbeda dengan halnya misalnya pupuk semprot, cuma di tanam kelapa sawit itu jarang sekali yang menggunakan pupuk jenis itu. Oke, untuk teman-teman sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman para sahabat petani. Semoga
tidak sembarang menebar pupuk, karena pupuk itu ada urutannya. Kalau menggunakan pupuk tunggal, nah sedangkan hari ini kita menggunakan pupuk tunggal. Oke, sukses para sahabat petani mandiri. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan di share kepada temannya yang lainnya, supaya kita bisa sama-sama paham tentang bagaimana cara melakukan pemupukan terhadap tanaman yang seperti ini tadi. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sukses untuk para sahabat petani mandiri.